Pada video kali ini, Pak, perkenalkan nama saya Paulus Eduardo Panjaitan dengan NIM 1904024143. Di sini saya akan membahas tentang analisa Markov di video ini. Apa itu analisa Markov? Jika kita perhatikan, analisa Markov itu salah satu bentuk teknik penyelesaian dalam riset operasi yang digunakan sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan di masa yang akan datang, yaitu dengan memberikan informasi probabilitas yang diperlukan. Dengan kata lain, yaitu analisa Markov ini merupakan teknik optimasi, melainkan suatu teknik deskriptif yang menghasilkan informatif atau peluang suatu peristiwa terjadi. Lalu analisa Markov itu tidak memberikan rekomendasi, keputusan atau solusi, namun memberikan informasi yang akan membantu mengambil keputusan dalam mengambil keputusan. Ini saya langsung contohkan permasalahannya. Di sini analisa Markov dapat diterapkan pada suatu sistem yang menampilkan pergerakan probabilitas dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Contohnya itu di sini saya ada 3, yaitu pertama itu persoalan perpindahan merek yang dilakukan oleh pelanggan ke dalam perdagangan. Dan kedua itu persoalan dalam menentukan probabilitas kerusakan mesin ke dalam industri. Dan ketiga itu menentukan probabilitas perpindahan nasabah bank ke dalam bidang perbankan. Lalu contoh kasusnya ini. Di sini saya ngambil itu dalam bidang persalonan. Di sini saya langsung ke contoh kasusnya, yaitu sebuah salon memiliki 2 orang penata rias. 2 orang penata rias tersebut adalah Mr. Adi atau Pak Adi dan Mr. Budi atau Pak Budi. Beberapa bulan lalu, pihak marketing salon mengadakan survei kepada para pelanggannya. Ternyata menurut survei, pelanggan tidak selalu memilih untuk menggunakan jasa dari penata rias yang sama. Masih berdasarkan survei, jika pelanggan menggunakan jasa Mr. Adi di bulan apapun, maka terdapat probabilitas sebesar 0,4 bahwa ia akan kembali menggunakan jasa Mr. Adi dan 0,6 bahwa pelanggan akan menggunakan jasa Mr. Budi di bulan berikutnya. Lalu, kemudian masih menurut survei, jika pelanggan menggunakan jasa Mr. Budi pada bulan apapun, maka terdapat probabilitas sebesar 0,7 bahwa pelanggan akan menggunakan jasa Mr. Adi dan probabilitas besar 0,3 bahwa pelanggan akan kembali menggunakan jasa Mr. Budi. Di sini saya penyelesaiannya dengan Markov, yaitu yang pertama itu kita menentukan probabilitas pada bulan KI yang transaksi awalnya dengan Mr. Adi. Lalu kedua itu menentukan probabilitas pada bulan KI yang transaksi awalnya dengan Mr. Budi. Yang pertama itu Mr. Adi dan kedua ini Mr. Budi. Lalu ketiga ini menentukan probabilitas keadaan tetap atau steady state dalam jangka panjang untuk pelanggan yang akan menggunakan jasa Mr. Adi dan Mr. Budi. Dan keempat itu memprediksi jumlah pelanggan salon yang dirias oleh Mr. Adi dan Mr. Budi dalam jangka panjang. Di sini penyelesaiannya langsung saya buat sesuai dengan kaidah dalam riset operasi, itu memformulasikan dan merumuskan suatu permasalahan ke bentuk matematis untuk dicari penyelesaiannya. Yaitu pertama masalah, lalu ke model matematis, lalu kita ke solusi. Kita rumuskan pertama masalah salon tadi ke dalam bentuk matematis, yaitu menggunakan tabel berikut ini. Di bulan Januari dan ini bulan berikutnya, ini Mr. Adi dan Mr. Budi. Jika di bulan Januari Mr. Adi dan Mr. Budi itu 0,4 dan 0,7, dan di bulan berikutnya itu Mr. Adi dan Mr. Budi itu 0,6 dan 0,3. Di sini setelah dirumuskan ke bentuk matematis, kita dapat lebih mudah mencari solusi untuk permasalahan yang ada. Ini menentukan probabilitas keadaan bulan KI. Kita misalkan menentukan probabilitas pada bulan ketiga yang transaksi bulan pertamanya dengan Mr. Adi. Dan kedua itu kita buat menentukan probabilitas pada bulan ketiga yang transaksi bulan pertamanya dengan Mr. Budi. Ini kita masih misalkan. Tetapi untuk menentukannya ini kita ada 2 cara yang kita gunakan, yaitu pertama diagram pohon dan kedua matriks transisi.
Pertama, saya akan membahas tentang diagram pohon tersebut, cara pertama. Yang transaksinya bulan pertamanya dengan Mr. Adi. Ini kita lihat bulan Januari, Februari, dan Maret. Jika Mr. Adi pada bulan Januari itu 0,4, dan bulan berikutnya itu 0,4, dan ke Mr. Budi itu 0,6. Lalu kita lihat ini bawah ini Mr. Budi ini bulan Januari itu 0,6, dan bulan berikutnya itu 0,3. Jadi jika kita pakai diagram pohon, Mr. Adi itu mendapatkan probabilitas sebesar 0,16 jika ditotali. Dan Mr. Budi ini mendapatkan probabilitas 0,24. Ini kita ambil dari acuan Mr. Adi, seperti saya bahas sebelumnya, yaitu dengan acuan Mr. Adi terlebih dahulu. Dan jika Mr. Adi yang diapanya Mr. Budi, probabilitasnya itu 0,42 karena 0,6 kali 0,7. Dan Mr. Budi ini 0,18 karena 0,6 ini dikali 0,3. Lalu untuk menghitung probabilitas pelanggan yang menggunakan jasa Mr. Adi pada bulan ketiga, atau dalam hal ini pelanggan pada bulan pertama menggunakan jasa Mr. Adi, kita terlebih dahulu harus menjumlahkan dua nilai probabilitas yang mengacu pada Mr. Adi di bulan ketiga. Yaitu tadi kita lihat ini 0,4 kali 0,4. Kita lihat tadi di sini kan. Lalu ditambah 0,6 dikali 0,7 untuk Mr. Adi. Jika kita lihat ini untuk Mr. Adi. Jika untuk Mr. Adi saja di bulan ketiga yaitu 0,58. Nilai berarti probabilitas Mr. Adi itu 0,58 yang mengacu di bulan ketiga. Lalu probabilitas pelanggan yang menggunakan jasa Mr. Budi pada bulan ketiga juga didapat dengan jumlahkan dua nilai probabilitas pada kotak Mr. Budi. Yaitu ini kita lihat yang diagram pohon ini sekarang kita ke Mr. Budi, yaitu 0,4 kali 0,6 yang Mr. Budi yang pada bulan ketiga yaitu bulan Maret. Kita lihat 0,4 kali 0,6 baru ditambah 0,6 kali 0,3. Dari mana itu? Ini yang Mr. Budi juga 0,6 dan ke Mr. Budi 0,3. Jadi jika kita jumlahkan yaitu nilai sebuah probabilitas Mr. Budi di bulan ketiga itu senilai 0,4. Berarti nilai probabilitas Mr. Budi pada bulan ketiga itu sebesar 0,42. Ini 0,42 jika kita lihat nilai probabilitas bulan ketiga pada Mr. Budi. Jadi probabilitas pelanggan yang menggunakan jasa Mr. Adi pada bulan ketiga sebesar 0,58, dan probabilitas pelanggan yang menggunakan jasa Mr. Budi pada bulan ketiga sebesar 0,42 jika kita sudah hitung sebelumnya. Lalu kita buat ini jika patokan kita Mr. Budi, tetapi sama juga dengan bulan ketiga dengan menggunakan diagram pohon juga. Tetapi acuan kita sekarang Mr. Budi. Oke. Jika kita Mr. Budi acuannya itu ke Mr. Adi itu 0,7 probabilitasnya. Dan ke Mr. Adi ini probabilitasnya 0,4. Lalu jika probabilitas ke Mr. Budi ini jadi 0,6. Maka total probabilitas Mr. Adi ini 0,28. Dari 0,7 kali 0,4. Lalu yang ke Mr. Budi dari Mr. Adi ke Mr. Budi ini yaitu 0,42. Karena apa? Karena ini 0,7 kali 0,6. Lalu sekarang setelah kita udah selesai menggunakan Mr. Adi ini, sekarang kita acuan dari Mr. Budi ini ke Mr. Budi juga. Yaitu probabilitasnya ada 0,3, dan jika diteruskan ke Mr. Adi, probabilitasnya ada 0,7, dan jika diteruskan ke Mr. Budi juga, dia nilai probabilitasnya 0,3. Dan jumlah probabilitas Mr. Adi itu 0,21 karena 0,3 kali 0,7, dan probabilitas Mr. Budi itu 0,09 karena dari 0,3 kali 0,3. Ini acuannya jika Mr. Budi sampai bulan ketiga. Itu juga kita buat probabilitas pelanggan menggunakan jasa Mr. Budi pada bulan ketiga yaitu 0,7 kali 0,6 ditambah 0,3 kali 0,3 dari diagram pohon tersebut, yang dia cuma Mr. Budi saja. Dan jika kita dapat 0,51.
Ini jika kita buat Mr. Budi saja ini 0,7 kali 0,6 dan ditambah 0,3 kali 0,3. Itu untuk Mr. Budi saja, makanya dia dapat 0,51. Lalu jika kita Mr. Adi, ini kita Mr. Adi, yaitu 0,7 kali 0,4, ini Mr. Adi, dan 0,3 ini ke 0,7 yang Mr. Adi. Maka hasilnya itu 0,49. Maka probabilitas pelanggan jasa Mr. Budi pada bulan ketiga itu 0,51. Dan pada Mr. Adi itu yang pada bulan ketiga itu sebesar 0,49. Itu tadi sudah saya jelaskan tentang diagram pohon. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara kedua, yaitu matriks transisi. Yaitu ini ada Mr. Adi yang 0,4 ke 0,7 dan Mr. Budi yang di atas ini 0,6 ke 0,3. Di sini yang A mewakili probabilitas pelanggan yang menggunakan jasa Mr. Adi. Dan B ini mewakili probabilitas pelanggan yang menggunakan jasa Mr. Budi. A atau B yang ditulis lebih dulu dinyatakan sebagai probabilitas yang akan dicari. Lalu A atau B yang ditulis sebagai subscript merupakan letak keadaan awal probabilitas. Yang ini menunjukkan periode keberapa yang akan dicari probabilitasnya. Misalnya kita ingin menulis besarnya probabilitas penggunaan jasa Mr. Adi pada bulan kelima, di mana pelanggan tersebut pada awalnya merupakan pengguna jasa Mr. Budi yang sebesar 0,5. Lalu kalimat tersebut kita ringkas ke persamaan, itu AB5 sama dengan 0,5. Lalu bila pada bulan pertama pelanggan menggunakan jasa Mr. Adi, maka probabilitas bulan pertama Mr. Adi bernilai 1 dan probabilitas bernilai 0 untuk Mr. Budi. Dapat kita tulis persamaannya itu AA1 sama dengan 1 dan BA1 sama dengan 0. Yaitu ini adalah Adi, yang A ini dan B ini adalah Budi, jika kita pahami. Atau jika kita buat persamaan lagi, AA1, BA1, yaitu dengan matriks 1, 0. Lalu sebaliknya, jika pelanggan menggunakan jasa Mr. Budi, maka probabilitas Mr. Adi bernilai 0 dan probabilitas Mr. Budi bernilai 1. Ini AB1 yaitu milik Adi yaitu sama dengan 0 dan BB ini milik Budi yaitu 1 sama dengan 0. Lalu jika AB1 BB1 yaitu matriks itu 01. Lalu untuk menghitung probabilitas pelanggan yang menggunakan jasa Mr. Adi dan Budi pada bulan kedua, di mana keadaan awalnya pelanggan tersebut merupakan pengguna jasa Mr. Adi, di sini kita menggunakan matriks transisi. Itu A2, B2, kemudian A1, B1 dikali 0,4, yang ini baris kolomnya, yang ini baris 0,4, 0,6, dan kolom 0,4, 0,7. Bisa kita lihat sendiri di sini. Lalu kita tahu A1, B1 itu 1, 0, maka kita masuk persamaan ini ke sini. 1, 0 dikali baris kolom 2 kali 2 ini, lalu didapatkan hasil 0,4, 0,6. Artinya itu probabilitas pelanggan menggunakan jasa Mr. Adi dengan keadaan awal di mana pelanggan itu menggunakan jasa Mr. Adi pada bulan kedua adalah sebesar 0,4 dan probabilitas pelanggan yang menggunakan jasa Mr. Budi itu sebesar 0,6. Lalu kita juga menghitung probabilitas pelanggan yang awalnya menggunakan jasa Mr. Adi pada bulan ketiga. Cukup mengalihkan hasil matriks probabilitas bulan kedua. Ini sama juga kita tadi itu, yang ini 0,4, 0,6, 0,7, 0,3, tapi kita bedanya ini yang bulan ketiga. Jadi A3, BA3 sama dengan AA2 kali BA2 dikali ini. Ya, ini itu dikalikan 2 bulan ini. Kalau 2 bulan dia jadi 0,4, 0,6 yang kita dapat di sini tadi. Tadi yang bulan kedua kita kan dapat 0,4 sama 0,6. Ini yang kita masuki ke dalam sini. Maka dikalikan, jika kita buat bulan ketiga itu 0,58 dan 0,42. Ini jika kita menghitung probabilitas bulan ketiga menggunakan matriks transisi. Hasilnya 0,58 dan 0,42. Artinya juga probabilitas yang jasa Mr. Adi pada bulan ketiga itu adalah sebesar 0,58 dan jasa Mr. Budi sebesar 0,42. Lalu juga untuk probabilitas bulan ketiga dengan keadaan awal pelanggan sebagai pelanggan Mr. Budi. Sekarang ini Mr. Budi yang bulan ketiga itu AB3, yang BB3, kemudian AB2, BB2, ini dikalikan dengan ini tadi, yang matriks transisi awal persamaan si Mr. Adi dan Mr. Budi. Dan jika bulan kedua, matriks transisinya itu 0,7 kali 0,3. Dikalikan dengan ini juga, maka didapatkan 0,49 dan 0,51. Artinya probabilitas menggunakan jasa Mr. Adi itu
pada bulan ketiga adalah sebesar 0,49 ini, 0,49. Dan probabilitas pelanggan menggunakan jasa Mr. Budi sebesar 0,51, 0,51 ini. Lalu ada keadaan tetap. Keadaan tetap itu yaitu atau steady state yaitu suatu keadaan di mana nilai probabilitas mencapai nilai yang tetap atau tidak berubah. Untuk mengetahui nilai probabilitas dalam keadaan tetap, kita harus menghitung nilai-nilai probabilitas tersebut satu persatu hingga nilai-nilai probabilitas yang dihasilkan tidak berubah dalam beberapa periode terakhir. Ini jika kita lihat yang bulan ketiga itu yang Adi dan Budi itu 0,58 dan 0,43. Jika kita lihat ini juga sudah kita perhatikan sampai bulan ke-12, berarti 1 tahun. Jika kita lihat sampai setahun ini, bulan ke-12, si Adi itu mengalami probabilitas sebesar 0,5385 terhadap pelanggan si Adi. Dan jika kita lihat dari si Mr. Budi ini, yaitu terhadap pelanggan Mr. Budi, itu nilai probabilitasnya 0,4615. Berarti jika kita lihat perbandingannya selama setahun, bahwa pelanggan Mr. Adi itu lebih besar probabilitasnya daripada probabilitas pelanggan Mr. Budi. Lalu ini juga nilai probabilitas dalam keadaan tetap ini juga dapat dicari dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Cara cepatnya yaitu ini AB kali AB, karena tadi Adi kali Budi dan Adi kali Budi. Ini juga saya buat catatan periode tidak perlu ditulis karena statistik tidak menunjuk periode manapun. AB sama dengan ini dikali yang baris AB ini ke dalam matris 2 kali 2 ini dikalikan maka didapatkan 0,4A tambah 0,7B dan 0,6A ditambah 0,3B. Didapat persamaan nilai A itu 0,4A ditambah 0,7B, didapat persamaan B itu 0,6A ditambah 0,3B. Jika kita lihat A tambah B-nya itu sama dengan 1, karena kita jumlahkan ini sama-sama 1 tadi. Sama juga 1 nilainya. Makanya A tambah B itu sama dengan 1, sehingga B itu sama dengan 1 kurang A. Kita pindahkan ruas kanan A ini. Ruas kiri ke ruas kanan yang A ini. Lalu selanjutnya kita cukup mensubstitusikan persamaan-persamaan di atas itu A sama dengan 0,4A ditambah 0,7B. Kita masukkan tadi B ini kemudian 1 kurang A. Dan jika kita sudah substitusikan, hasilnya jadi A sama dengan minus 0,3A ditambah 0,7. Ditambahkan maka nilai A itu 0,5385. Karena A tambah B sama dengan 1 dan B itu sama dengan 1 kurang A, maka nilai B itu 0,4615. Kenapa bisa begitu? Nilai A ini kan sudah kita dapat 0,5385. Tinggal kita substitusi aja ke B sama dengan 1 dikurang 0,5385 ini, yang nilai A ini. Maka didapatkan nilai B itu 0,4615. Jadi probabilitas pelanggan yang menggunakan jasa Mr. Adi dalam jangka panjang sebesar 0,5385 dan 0,4615 untuk Mr. Budi. Jadi Mr. Adi probabilitasnya 0,5385 dan Mr. Budi itu nilai probabilitasnya 0,4615. Di sini kita bisa lihat nilai sebuah probabilitas Mr. Adi lebih tinggi daripada nilai probabilitas Mr. Budi. Lalu berdasarkan steady state ini, pihak pemilik salon bisa menyimpulkan bahwa setelah beberapa bulan tertentu di masa mendatang, terdapat probabilitas sebesar 0,538 bahwa pelanggan akan menggunakan jasa Price Mr. Adi dan 0,4615 bahwa pelanggan akan menggunakan jasa Price Mr. Budi. Dan ekspektasi pelanggan dalam jangka panjang, misal jika terdapat 200 pelanggan pada salon tersebut, yaitu jika terdapat 200 pelanggan tetap tiap bulannya dalam salon tersebut, maka perkiraan jumlah pelanggan yang menggunakan jasa penata rias Mr. Adi adalah sebesar 0,5385 dikali 200, jika kita kalikan yaitu 108. 200 ini yaitu 200 pelanggan. Dan pelanggan yang menggunakan jasa Mr. Budi itu yaitu nilainya itu 0,4615 ini, 0,4615 ini dikali 200, yaitu sebesar 92 orang. Jadi jumlah yang menggunakan jasa Mr. Adi jika memiliki pelanggan 200, yaitu Mr. Adi memiliki pelanggan 108 orang jika pelanggan total salon itu 200.
Dan jika untuk Mr. Budi, nilai pelanggan yang diterimanya itu 92 orang. Jika 200 pelanggan yang datang ke salon tersebut. Yaitu berarti itulah yang bisa saya paparkan tentang analisa Markov, Pak. Jika ada kesalahan kata maupun kata-kata saya yang menyinggung, saya minta maaf, Pak. Kiranya saya memberikan informasi manfaat tentang pemahaman materi analisa Markov tersebut. Terima kasih, Pak. Salam sehat.